Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi dari anggota DPRD Kabupaten Mojokerto kepada Gus Ahmad Dowil SPDKM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Nama badu yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ulama, para sesepuh, pilih sepuh tokoh agama, tokoh masyarakat, desa kami, Jawa Sakit, Pulau Sebutan, Pulau Tunggal, Kapal, Melalui Kementerian Kabupaten Nasional. Khusus yang saya hormati Saking Forkopimda, dalam hal ini dihadiri Pak Camat, Pak dan Ramil, dan Pak Kapolsek atau mewakili, dan juga berbarengan hari ini juga Pak Kapolsek Kudus, ya, sedang berduka kita ini ya, itu sempat di tanggal-tanggal kok biasanya itu kalau Mas Bang itu ke kantor kecamatan sampai Rina itu ini salah 4 tahun ke kantor kecamatan. Ternyata inisiatif ini adalah sebagai langkah dari Pak Camat dan tim bahwa dengan datangnya anggota dewan ke desa itu bisa mengetahui kondisi desa yang sebenarnya. Boleh ilmu. Lah kok kebetulan mantu nyantri niko ngawlo teng pondok, terus mantu niku angsal ustazah. Jadi selain angsal ilmu sekaligus angsal jujur Bapak Ibu sekalian, dan memiliki tujuan bersama. Dan tentu panjenengan semua sudah mempraktekkan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kula niki kula cerita wis nang pondok mantu niku napa teng pesantren, selain jadi anggota dewan, artinya berdesa seperti panjenengan ini tidak saya nikmati secara khusus Bapak Ibu sekalian. Artinya panjenengan lebih paham di dalam bagaimana menjalankan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Bahwa ada dikategorikan desa maju dan desa berkembang. Dan insya Allah seluruh Mojokerto ini termasuk sudah maju Pak, ya. Sudah desa maju dalam artian desa di mana sudah bagaimana kita sudah bisa memiliki memenuhi ya ketahanan pangan, sosial dan ekonomi secara baik. Hanya saja biasanya untuk menuju maju Bapak Ibu sekalian, itu kadang kita di dalam desa itu masih ada kesenjangan. Kesenjangan ini adalah di dalam pembangunan desa itu kita anggap bahwa untuk membangun desa ini adalah tugasnya Pak Kades, ambil perangkat-perangkatnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita di desa, tentu yang menjadi paling garda terdepan adalah bagaimana panjenengan selaku orang yang dekat dengan masyarakat, mulai tokoh masyarakat dan seterusnya. Ini bagaimana Bapak Ibu sekalian kita bisa bersinergi dengan Pak Kades dalam mewujudkan apa yang dijadikan cita-citanya ketika setiap tahun ada namanya musyawarah desa dan seterusnya. Maka untuk mengawal itu tentu tidak bisa Pak Kades berjalan dengan sendiri. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, semangat wawasan kebangsaan di sini adalah bagaimana menuju pada tujuan bersama itu dijalankan dalam porsi yang tentu bersama pula. Artinya mulai Pak RT, mulai Pak Polo, mulai tokoh masyarakat itu punya peran strategis untuk bagaimana kita menuju pada apa yang diinginkan oleh desa tersebut. Ini adalah saya mendapatkan materi khusus bagaimana di sebuah desa itu bisa terbangun
ekonominya berkembang dan bahkan bisa maju. Tentu Bapak Ibu sekalian, dengan Jetis sebagai orang atau penduduk paling tinggi di kecamatan, maka ini juga menjadi tantangan bagi kita bagaimana kita menciptakan keberdayaan ekonomi dalam desa itu bisa terwujud. Tentu Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan integratif ini penting. Kepemimpinan integratif ini adalah kepemimpinan di mana Pak Kades ini dan seluruh perangkatnya bukan menentukan keputusan itu sepihak. Artinya lebih banyak mendengarkan kepada masyarakatnya. Dan masyarakatnya tidak menjadi cuek atau misalnya acuh tak acuh terhadap perkembangan desa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak terjadi di Pernik, tapi juga tantangan di desa-desa yang lain. Biasanya kalau desa itu sudah tidak peduli pada lingkungannya, biasanya itu pokoknya dari kades tak ngurus dan sebagainya. Lah sikap yang kita tak acuh dan tidak peduli pada lingkungan kita terhadap sebuah permasalahan, maka apa? Maka ini bagian dari sikap yang tidak kooperatif dan tidak integratif di dalam kita berdesa. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kemajuan sebuah desa, maka antara masyarakat ya dengan pimpinan desa, mulai kepala desa sampai perangkat, ini kita sama-sama gotong royong, sama-sama bareng-bareng untuk mengawal pembangunan desa. Di atasnya Kades ada namanya Pak Camat, di atasnya Pak Camat ada Pak Bupati, dan juga tentu hubungan kami dengan legislatif bagian dari mitra kerja untuk bagaimana mengawal pembangunan desa. Bagi saya ini di Komisi 1, Mbak Debra juga di Komisi 1, dan beliau Mas Bagus ini di Komisi 4. Artinya Komisi 1 di bidang desa, di mana kita bersinergi untuk menyempurnakan dan melakukan program-program aktif di dalam desa. Dan Mas Bagus ini di kesejahteraan. Kayak kados wau ada orang yang belum ada layak dapat bansos tapi tidak diajukan, maka nanti ketika Pak Kades menyampaikan ternyata belum ada respon dari ini, maka bisa disampaikan lewat Mas Bagus di Komisi 4 karena yang membidangi di bidang kesejahteraan masyarakat. Juga menjalin integrasi tugas kami di dalam peranan pemerintahan. Tentu Bapak Ibu sekalian, di 2026 nanti ini tantangan Pemda ya, bahwa hari ini kita mengalami penurunan TKD kita. Transfer kas daerah kita ini berkurang dari sebelumnya berkurang sampai 281 miliar. Tetapi kita pastikan ya kepada Pak Bupati, jangan sampai kekurangan tersebut itu mengurangi pada layanan sosial dan layanan masyarakat. Artinya tidak sampai itu terdampak, sehingga meskipun berkurang bukan berarti pembangunan berhenti, Bapak Ibu sekalian. Dan khususnya yang program-program pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan seterusnya. Jadi kita pastikan bahwa tidak ada puskesmas atau vaskes kesehatan menolak orang yang berobat, Bapak Ibu sekalian. Jika menemukan hal itu, nanti bisa disampaikan Pak Kades. Tentu ada mekanisme-mekanisme yang harus dilakukan ketika kita mau berobat sesuai dengan regulasi. Tetapi kita pastikan bahwa tidak sampai layanan dasar itu terdampak dengan adanya kekurangan transport daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Menyambut baik, operasi ini harus sesuai dengan harapan Presiden. Artinya tidak ada yang namanya orang-orang mau pinjam uang untuk usaha dipersulit ya. Jangan sampai kita biasanya ada Pak orang itu menawarkan pinjaman mekar-mekar gitu ya. Itu mekar ya. Ya, makro. Artinya pinjaman yang menekan psikologis kita, psikologis jadi tertekan. Dengan adanya koperasi merah putih nanti yang dibangun oleh pemerintah pusat kepada desa, itu akan menjadi minim, sehingga nantinya bisa nanti menjadi alat baru untuk mengembangkan ekonomi kita. Mungkin kita akan terus nyambung silaturahim kita dengan Pak semua, dan di sini juga ada Mas Bagus ya, yang tentu akan terus komunikasi dengan jenengan, dan bukan berarti nanti saya atau teman ada yang berat atau tidak, artinya sama-sama nyambung dengan
semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan atau kalimat yang kurang tepat bagi panjenengan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.